Oke, selamat sore Sore. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar prodi ya. Kita udah 3 pertemuan. Ini pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini sesuai dengan di silabus. Kita akan bicara tentang paradigma seni dan desain. Nah, biasanya di mata kuliah pertemuan ini menjadi penting karena biasanya orang mahasiswa ketika masuk ke desain atau ke seni, mereka ngerasa wah saya mau jadi seniman gitu ya, saya mau menjadi desainer gitu ya. Nah, kira-kira perbedaannya seperti apa gitu ya. Oke, saya akan share screen. Oke, ini udah slideshow ya, udah muncul slideshow ya. Sudah Pak, jelas Pak. Oke. Nah, pertemuan keempat ini paradigma seni dan desain. Saya mengingatkan kembali deskripsi mata kuliah pengantar program studi ini kurang lebih seperti dijelaskan di pertemuan awal adalah mahasiswa dapat memahami, mempunyai kemampuan dan berpikir serta menguasai sejarah perkembangan DKV dan di Indonesia maupun dunia, arah DKV ITERA dan sistem pembelajarannya seperti apa, kurikulum seperti di pertemuan kedua sudah dijelaskan, bidang-bidang keprofesian DKV yang akan teman-teman geluti nanti di masa yang akan datang ketika lulus ataupun ketika masih kuliah, lingkup kerja DKV itu apa saja, serta peran dan proyeksi perkembangan desain di dalam era industri 4.0 ya, khususnya di ranah DKV. Nah, berikutnya kemampuan yang diharapkan pada pertemuan keempat ini, secara khusus itu capaiannya adalah mampu menjelaskan perbedaan paradigma desain dan seni. Ya. Ini muncul di dalam capaian mata kuliah 2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah singkat DKV, paradigma desain komunikasi visual yang akan kita bahas hari ini, bidang-bidang keprofesian dan proyeksi perkembangan DKV di dalam konteks industri kreatif 4.0. Nah, hari ini nanti di akhir akan ada tugas seperti pernah dijelaskan di pertemuan awal. Tugas ini kita punya 2 tugas, itu bobotnya 15%. Untuk tugas 1 dan tugas 2 nanti sebelum UAS ya di pertemuan ke-14 itu 15%. Di UTS bobotnya 30% diselenggarakan pada pertemuan ke-8 serta UAS 30% di pertemuan ke-16 ya. Jadi seperti dijelaskan di pertemuan awal, materi UTS itu hanya dari pertemuan 1 sampai 7 ya. Jadi meliputi definisi DKV, bidang peminatan, pendidikan DKV, paradigma seni dan desain, sejarah DKV dan lingkup profesi DKV. Sementara sisanya nanti akan dikerjakan pada saat UAS ya. Dan nanti di pertemuan ke-7 sebelum UTS itu ada kuis yang dilaksanakan ketika perkuliahan berlangsung ya. Jadi ada materi terus sisanya mengerjakan kuis tentang pengetahuan tentang fenomena dan sejarah DKV, lingkup profesi dan peminatan DKV. Itu bobotnya 10%. Jadi sistem penilaiannya sudah jelas ya. Jadi 30% UTS, 30% UAS. Tugas 1 yang akan dikerjakan 1 pekan ke depan dari hari ini yaitu 15%. Dan tugas 2 nanti di pertemuan ke-14 15%. Ya. Baik, kita mulai. Untuk materi hari ini ada paradigma dan sifat seni, itu apa saja dan bagaimana, paradigma dan sifat desain itu seperti apa, dan korelasi keduanya ya. Nanti persamaannya apa, perbedaannya seperti apa gitu ya. Jadi seperti dikatakan tadi, biasanya mahasiswa ketika masuk desain ke DKV misalnya mereka wah saya mau jadi seniman. Bentar, kita lihat dulu ya. Nanti Anda jadi seniman boleh, tapi ketika memutuskan masuk DKV, fokusnya adalah di desain gitu. Nanti persamaannya apa, perbedaannya apa, ketika teman-teman sudah tahu nanti mau lintas disiplin dari desain jadi seni, itu tidak masalah. Tetapi paradigma ini menjadi hal yang
harus dipahami sejak awal. Ya. Oke, kita mulai dari contoh ya. Saya akan menunjukkan 2 contoh. Nah ini foto, saya nggak akan sebutkan namanya apa ya. Foto ini dan foto kedua ini. Nah kira-kira foto pertama ini masuk kategorinya seni atau desain? Ada yang tahu nggak? Saya Pak. Ya, silakan. Oh, Seni. Ya, sepertinya seni Pak. Setuju. Seni ya. Sementara kalau foto kedua ini apa kira-kira? Seni atau desain? Foto keduanya belum bergeser Pak. Oh, belum bergeser ya? Yang mana Pak foto kedua? Yang ini? Jaringan. Belum, nggak kelihatan Pak foto keduanya. Ini sudah belum? Ah, sudah. Nah, udah. Oke. Desain. Belum. Balik lagi. Desain atau seni kira-kira? Foto Desain. kedua tadi desain yang nyeni Pak. Desain. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini dikatakan seni dan kenapa yang kedua dikatakan desain? Ada yang bisa bantu saya tidak? Saya Pak, kayaknya kalau Ya, yang silakan pertama lanjut. lebih nyentrik, lebih berantakan dibanding yang kedua. Oke, lebih nyentrik, lebih berantakan ya. Ah, Ada lagi? Kalau yang Masih, kedua Pak. gimana? Kalau yang oh ya, ya kalau yang kedua lebih rapi. Dan Oke, jadi simpulannya kalau seni harus berantakan gitu. Kalau desain harus rapi. nggak tahu mungkin yang Mungkin lain. ya. Oke ya. Ada yang lain? saya Pak yang pertama itu cuma Oke. buat dipandang aja. Kalau yang kedua buat dipakai. Oke, yang pertama untuk dipandang aja ya. Terus yang kedua untuk dipakai. Jadi kalau desain berkaitan dengan nilai guna ya. Kalau seni hanya untuk dinikmati gitu ya. Oke, ada yang lain atau kita teruskan? Lanjut dulu Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat sebenarnya foto yang pertama tadi itu lukisan dari Avandi ya. Nah, kenapa itu dikatakan lukisan? Karena ada beberapa sifat yang menempel pada karya tersebut ya. Yang pertama, sifat seni itu melayani diri sendiri ya. Jadi nanti berbeda dengan desain ya. Jadi kalau ada seniman berkarya dia untuk kepuasan dirinya sendiri gitu ya. Berbeda dengan desain yang nanti paradigmanya berbeda ya. Jadi motivasinya lebih personal ya, lebih masuk ke pengalaman personal seniman seperti itu. Seniman mengeksplorasi isu-isu sosial, baik isu sosial yang sifatnya personal maupun yang sifatnya pengalaman bersama ya, pengalaman bersama kelompok masyarakat di sekitar seniman itu hidup ya. Dan biasanya seniman itu membuat pernyataan ya, membuat sikap ya, lalu menyajikan lewat visual seperti itu. Nah, seniman berkarya dengan alasan yang lebih personal dibandingkan melayani kebutuhan pembeli ya. Jadi kalau kita lihat karya seni itu lebih ke apa sih yang dipikirkan oleh seniman ya, bagaimana dia melihat dunia ini, bagaimana dia melihat kehidupan, melihat berbagai realitas yang ada di hadapannya ya. Yang itu nanti agak berbeda ketika kita lihat di dalam dunia desain ya. Seniman berkarya dengan alasan yang personal. Jadi ada seniman-seniman yang dia mengeksplorasi psikologi yang dialami dirinya sendiri misalnya. Ada yang mengeksplorasi isu-isu yang berangkat dari keluarga gitu ya. Tapi ada juga seniman-seniman yang mengeksplorasi isu-isu yang berangkat dari kelompok sosial di mana dia hidup ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sifat seni secara pembacaan ya. Jadi ketika seni itu dipajang di galeri atau dijual atau diperlihatkan ke publik,
itu lebih sifatnya lebih subjektif. Ya. Jadi beauty is in the eye of beholder ya. Jadi kecantikan atau keindahan itu ada di mata yang melihat, kurang lebih begitu. Jadi kayak tadi misalnya ketika melihat lukisan Affandi, buat sebagian orang, wah ini karya yang agung, karya yang hebat gitu ya, karya yang besar. Tapi mungkin buat orang-orang yang baru melihat karya seni atau karya Affandi secara spesifik, mungkin dia akan melihat karya itu, apaan karya begini, kan kita sering ya mendengar itu ya, ketika ada lukisan si Tom Lee misalnya dipamerkan, terus ketika ada orang-orang yang baru melihat, dia akan melihat, kok aneh ya lukisan kayak gini bisa mahal gitu ya, padahal cuma dibuat dari kapur misalnya di atas kanvas, terus nggak kelihatan gambarnya hampir putih semua misalnya. Sementara buat orang-orang tertentu yang dia punya pengalaman melihat karya lebih banyak, membaca wacana seni lebih banyak, dia akan melihat, wah ini goresannya indah sekali gitu ya, proporsinya menarik gitu ya, komposisinya sangat menyentuh dan seterusnya. Jadi sifat seni itu lebih subjektif, bergantung pada pengalaman individu yang melihatnya. Kadang misalnya ada karya yang begini ya, satu karya seni yang itu dipajang, terus buat seseorang itu, wah ini karya ini menyedihkan gitu ya, saya jadi terharu gitu ya. Tapi ternyata buat karya yang lain itu dipandang sebagai, wah ini kayaknya ungkapan cinta gitu ya. Jadi pengalaman personal itu sangat berpengaruh pada bagaimana sebuah karya seni dilihat seperti itu ya. Jadi terbuka pada interpretasi personal ya. Jadi setiap orang dengan gudang pengalamannya itu akan melihat karya dengan cara yang berbeda ya. Jadi teman-teman yang baru jatuh cinta gitu, ketika melihat bunga rose misalnya karya si Tom Lee ya, wah ini ungkapan cinta yang luar biasa gitu ya. Tapi buat teman-teman yang baru diputusin mungkin akan melihat, wah ini berdarah-darah gitu ya, menyakitkan dan seterusnya. Jadi interpretasi personal itu sangat dimungkinkan ya, walaupun nanti tetap ada struktur yang tetap di dalam karya seni ya. Nah biasanya seniman itu bereksperimen dengan metode ya, metodenya terus berubah gitu ya. Ada seniman-seniman yang dia konsisten misalnya di kanvas gitu ya, pakai akrilik atau pakai cat minyak misalnya. Tapi tidak sedikit juga seniman yang metodenya berubah ya, cara dia melukis, objeknya juga berubah ya. Misalnya ada seniman-seniman tertentu yang ngumpulin sampah terus dibuat jadi karya seni misalnya. Atau alat-alatnya yang baru ya, dengan metode baru, alat baru untuk mencari inovasi seperti itu ya. Jadi eksperimen terus dilakukan untuk melakukan kebaruan-kebaruan. Nah, karena subjektif, jadi karya itu multitafsir ya. Jadi satu karya bisa ditafsirkan secara berbeda oleh orang-orang yang berbeda ya. Jadi pengalaman hidupnya berbeda, terus melihat karya juga, wah ini karyanya berbeda seperti itu ya. Bisa dibaca dengan sesuai dengan pengalaman si penafsir seperti itu ya. Nah, yang menarik di dalam karya seni itu sifatnya pesannya kompleks ya. Jadi kalau kata Hans Robert Jauss, ada seorang pemikir dari Jerman, itu mengatakan karya seni itu bisa menampakkan wajah yang berbeda kepada 1000 orang yang berbeda gitu ya. Jadi satu karya itu bisa pesannya bisa berbeda untuk 1000 orang yang berbeda gitu ya. Kenapa? Karena setiap orang punya pengalaman, punya cara memandang yang berbeda ya, tempat hidup yang berbeda, maka cara melihat karya itu juga berbeda seperti itu. Jadi pesan karya seni itu kompleks, tidak tunggal ya. Nah, sifat-sifat ini nanti kemudian akan berbeda dengan desain. Kalau desain itu nanti saya jelaskan di belakang. Itu beberapa sebaliknya dari sini ya. Jadi agak kontras seperti itu. Oke, kita lihat. Ini ada beberapa cabang seni. Cabang seni yang pertama ada seni lukis ya. Ini seni yang
sangat umum, bisa kita temui di berbagai tempat ya, di galeri atau di museum dan seterusnya. Ada yang tahu nggak ini karya siapa? Seni lukis ini? Nggak tahu, Ada? Pak. Nggak tahu ya. Nah, ini ada karya Dede Eri Suparya ya, seorang seniman dari Jakarta ya. Dia konsisten melukis tentang orang-orang di Jakarta, orang-orang yang kecil, biasanya tidak dilihat oleh media dan seterusnya ya. Ada yang tahu ini karya siapa? Ini salah satu pelukis yang luar biasa di dunia, namanya Picasso ya. Picasso ya, Pak. Ya, Pablo Picasso. Picasso itu kira-kira orang mana ya? Ada yang tahu tidak? Itali bukan sih? Itali? Pablo. Bukan ya. Oh. Dia dari Spanyol ya. Pablo Picasso ya. Oke, ini seni lukis ya. Nah, ada seni patung. Seni patung ini karya yang luar biasa. Ada yang tahu nggak ini karya siapa kira-kira? Nggak kelihatan, Pak, masih. Oh, ini baru. Nyoman Nuarta bukan? Nyoman Nuarta. Ya, Nyoman Nuarta ya. Nyoman Nuarta itu yang merancang gedung IKN di ibu kota IKN ya. Nah, ini banyak bermain dengan material tembaga ya. Jadi dengan material logam banyak bermain. Ya. Ini salah satu karya Nyoman Nuarta. Ini berikutnya juga ini karya yang luar biasa dari seniman asal Bandung ya, Amrizal Salayan. Ya. Ini seni patung. Berikutnya ada seni grafis ya. Ini seni grafis ini punya akar yang hampir sama dengan desain grafis, walaupun kemudian berubah menjadi cabang yang berbeda ya. Ini karya Tisna Sanjaya ya, seni grafis. Oke, berikutnya ini seni instalasi. Biasanya seni instalasi lebih publik ya, lebih publik, terus medianya bisa sangat beragam. Seperti kemarin salah satu dosen DKP Pak Wisnu baru meluncurkan instalasi di Kota Metro, sangat luar biasa ya. Ini ada yang tahu ini karya siapa? Atau judulnya apa? Enggak tahu, Pak. Ada di Bandung, klunya terkenal sekali, seniman Bandung ya. Sunario ya. Ini Wat Batu ya. Karya Sunario. Ini instalasi. Nah, kan tadi ya sifat subjektif dari seni ya. Buat sebagian orang, wah ini karya yang luar biasa, keren. Tapi buat orang yang lain mungkin, wah ini jadi background Instagram aja nih, keren gitu ya. Hanya sebatas itu. Tapi buat yang lain ada yang ngapain gitu, cuman batu ditumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi perspektifnya bisa sangat beragam ya. Ini seni instalasi, material dan tempatnya bisa bermacam-macam. Ini salah satu yang cukup ekstrim ya. Salah satu seniman di Inggris ya, di South Bank di Inggris, dia bikin instalasi seperti aspal mengelupas, dan ada di area publik ya. Jadi bisa dilihat, mungkin buat orang yang tidak tahu instalasi, ini dianggap sebagai fenomena alam ya. Wah ini aspal mengelupas, terus ada mobil ke bawah gitu, seakan-akan ini bencana. Padahal tentu ini karya seni ya. Seni media baru atau intermedia atau new media ya, lebih beragam. Oke, berikutnya sifat desain. Desain itu lebih objektif. Kalau tadi seni subjektif ya. Setiap orang punya perspektif yang berbeda tentang karya seni, tapi di desain itu lebih objektif. Kita bisa melihat, kalau kemasan itu berfungsi untuk apa gitu ya. Tujuan dan sasarannya jelas. Jadi desain itu ditujukan untuk orang-orang tertentu dengan audiens yang lebih spesifik ya. Kalau tadi seni itu sangat personal sehingga dia bisa dibaca oleh siapapun ya. Tidak ditujukan untuk klien. Hasilnya lebih dapat diukur karena objektif ya. Nah, bisa beradaptasi dengan setiap perubahan dan kebutuhan ya. Jadi kadang kalau jadi desainer itu kita mengajukan desain misalnya ke klien, terus klien datang, wah ini saya pengen revisi, terus kemudian direvisi lagi.
Terus ketika ketemu lagi, oh ini salah, warnanya balik lagi ke yang awal gitu ya. Jadi kebutuhan dan keinginan klien itu lebih diwadahi di dalam di dalam desain. Yang itu tidak dilakukan di dalam seni. Kalau seni ya seniman bereksperimen dengan cara dia sendiri gitu ya. Oke, tujuan desain itu membantu masyarakat melalui komunikasi efektif yang membuat hal yang sulit menjadi mudah dimengerti. Contoh misalnya kalau teman-teman pergi ke IKEA misalnya belanja perabotan gitu ya, kan biasanya di packing terus kita harus install sendiri ya. Nah, kemudian ada petunjuk desain itu membantu masyarakat untuk merakit sesuatu ya. Atau misalnya beli Gundam gitu ya. Terus ada petunjuk di dalam kemasannya didesain dengan sedemikian rupa. Jadi membantu orang untuk mengatasi hal yang sulit ya di dalam kehidupan diantaranya. Desain memujuk dan mempengaruhi opini publik ya, yang paling umum kan poster, iklan misalnya mempengaruhi publik ya. Desain menuntun atau melatih orang untuk menggunakan atau memasang sesuatu tadi ya. Desain mengidentifikasi dan menginformasikan berbagai topik kepada publik ya. Jadi poster misalnya mencoba memberikan informasi tertentu kepada publik ya, dan publik bisa melihat dengan lebih objektif, oh ini tujuannya A, tujuannya B gitu ya. Tidak multitafsir. Cabang desain diantaranya ada desain grafis atau sekarang disebut desain komunikasi visual ya. Ini contoh ya logo Juventus, kalau teman-teman yang suka bola ada perubahan logo terus kemudian menjadi lebih kompleks ya seperti itu. Ada desain produk ya berkaitan dengan hal-hal yang digunakan oleh di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada desain interior diantaranya. Ada fashion ya. Ini fashion yang lumayan terkenal dari Finland, Marimekko ya. Jadi orang kalau lihat warnanya udah tahu oh itu Marimekko gitu, sangat terkenal ya. Desain fashion. Nah, ini seni yang bagus itu memberikan pesan yang berbeda kepada setiap orang katanya. Sementara desain yang bagus itu memberikan pesan yang sama kepada setiap orang ya. Jadi kalau desain itu lebih objektif, terus lebih maknanya lebih tunggal ya, dibandingkan seni seperti itu. Kalau seni sangat subjektif ya seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini? Ya, Perbedaan. Pak. Ya silakan. Sedikit. Ajit. Itu ya. Berarti kan di sini seniman berarti tidak masalah ya diartikan oleh orang lain berbeda-beda. Maksudnya kan tadi motivasinya untuk menyampaikan sesuatu tuh. Ya. Tapi orang lain menganggap hal lain itu nggak masalah berarti ya seniman. Ya biasanya seniman tuh menganggap karya yang lahir ke publik itu kemudian menjadi milik publik, terserah mau dianggap sebagai apa. Misalnya dulu di dalam banyak kejadian misalnya instalasi ya. Dulu di instalasi ada di Bandung instalasi perahu judulnya Pray for the Dead ya, karya Tisna Sanjaya itu dibakar oleh Satpol PP gitu ya. Tentu protes terhadap pembakaran karya seni itu muncul dari berbagai kalangan. Tapi kemudian senimannya juga menganggap bahwa pembakaran itu juga salah satu bentuk apresiasi terhadap karyanya gitu ya. Jadi lebih terbuka gitu ya. Tapi kalau desain biasanya lebih spesifik ya. Kalau orang mendesain sesuatu maknanya lebih pasti gitu ya. Jadi kalau misalnya dianggap berbeda maka desain itu cenderung misalnya ada sesuatu yang kurang misalnya dan seterusnya gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir. Oke, Ika ya, silakan. Ini Pak, kalau tadi kan disebutkan tujuan desain itu intinya adalah menyelesaikan masalah klien gitu ya Pak. Tapi ketika satu karya itu hasilnya tadi ya sebagai menyelesaikan satu masalah, tapi dia berangkat dari motivasi personal itu, apakah masih bisa dianggap sebagai desain gitu Pak? Ya bisa jadi kan gitu ya.
ketika seorang desainer mendesain, kan dia tidak berangkat dari kekosongan budaya ya. Desainer juga kan punya pengalaman ya. Jadi di satu sisi ada kebutuhan klien, ada kebutuhan masyarakat ya, atau klien secara spesifik. Di sisi lain ada bekal yang dimiliki atau bagasi yang dimiliki oleh desainer. Nah, desain itu biasanya lebih negosiasi biasanya kan klien maunya apa coba diterjemahkan oleh desainer, tapi desainer tidak berangkat dari kekosongan kan gitu ya. Dia punya referensi, dia punya pengalaman dan itu dinegosiasikan. Maka desain biasanya lebih negosiatif gitu ya. Tapi kalau karya seni biasanya seniman peduli amat gitu ya. Dia lebih coba menggali apa yang ada di dalam dirinya gitu ya. Oke. Saya kira pertemuan untuk hari ini cukup ya. Nanti kita akan diskusi panjang lebar di pertemuan yang akan datang karena baru pertemuan keempat hari ini. Jadi masih banyak. Nah, sekarang anak-anak ada tugas ya. Tugasnya adalah Anda harus nulis ya. Jadi bikin esai sepanjang 2 halaman. Jadi carilah satu karya seni dan cari satu karya desain di Indonesia ya. Apa aja terserah ya. Yang menarik menurut Anda. Jadi satu karya seni, satu karya desain. Terus jelaskan perbedaan sifat kedua karya tersebut dan jelaskan kenapa karya itu jadi menarik gitu ya, kurang lebih begitu ya. Kenapa karya ini menarik sebagai karya seni, kenapa karya desain ini menarik sebagai desain. Dan jelaskan perbedaannya gitu ya. Itu di tugasnya esai sepanjang 2 halaman ya. 4 spasi 1 ya. Sertakan foto karya yang dikaji. Nanti detail tugasnya akan saya berikan di Google Classroom ya. Dikumpulkan pekan depan 29 Juni 2022 melalui Google Classroom yang teman-teman sudah join di sana ya. Nah, bobot penilaian dari tugas ini 15%, seperti tadi saya jelaskan di awal pertemuan ya. Jadi 15% dari nilai keseluruhan. Artinya kalau teman-teman tidak mengerjakan bisa tidak lulus gitu ya. Dan 15% ini menjadi sangat berarti ya. Oke, detail tugasnya nanti bisa dilihat di Google Classroom yang teman-teman sudah join. Kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih banyak ya. Selamat sore. Sore. Sore, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.